Umat Tuhan dalam kasih Kristus, selamat malam. Selamat beribadah di hari Rabu ini, di hari doa GPIB sebelum Jumat Agung, melalui channel YouTube GPIB Peniel di DKI Jakarta. Di hari doa ini, kita semua akan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dan menikmati firman Tuhan. Secara khusus, kita akan mengambil bagian dalam aksi doa secara pribadi, maupun bergantian atau bersama-sama. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan diri kita masing-masing. Bersama umat percaya dalam kasih Kristus, kita tengah mempersiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung. Ini adalah saat di mana umat mengenang kisah sengsara yang sudah kita rayakan sejak hari Minggu, Minggu sebelum Paskah, yang juga disebut Hari Minggu Palmarum, 5 April 2020 yang lalu. Seminggu menjelang Hari Raya Paskah dikenal sebagai Pekan Suci. Bagi GPIB, hari ini, hari Rabu menjelang Jumat Agung ini, gereja merayakan misteri terbesar karya penebusan sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Ini adalah seminggu muram, di mana kita berkesempatan merefleksikan peristiwa sebelum kematian Yesus, sambutan penuh harapan dan sukacitanya di Yerusalem, pengkhianatan terhadapnya oleh Yudas, perjamuan terakhir dengan 12 rasul, penangkapan, penyaliban, dan kematiannya, serta pemakaman tubuhnya. Mari merenung ulang sengsara Yesus, karena semua ini untuk keselamatan dunia dan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 170, Kepala yang Berdarah. Jemaat Tuhan, hari ini kita belajar dari Pemazmur 91. Ia percaya bahwa Allah mendengar dan tidak berdiam saat umatnya berseru dalam kesesakan. Pemazmur mengingat akan kemenangan Israel pada masa yang silam
yang karena pekerjaan Allah lewat para pemimpinnya. Dengan doa dan meminta pertolongan, pemazmur juga membesarkan Tuhan. Ia yakin bahwa Allah akan bertindak dengan segala kuasa dan keadilannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan bangsa-bangsa tunduk padanya. Di hari doa GPIB ini, mari terus belajar dari pemazmur untuk selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dengan hening dalam damai Kristus, kita memuliakan Tuhan sambil menyanyi dari kitab Bakti 298, Waktu Doa yang Kudus. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita membuka ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena di saat ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah menyambut hari Jumat Agung yang akan datang. Kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ruangan yang kami gunakan, terlebih lagi khususnya di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Berkatilah akan ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita akan membaca Mazmur Pujian dari kitab Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai dengan 10. Mazmur 91 ayat pertama sampai dengan 10 yang menyatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau harus menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kita memuji Tuhan kembali dari Kitab Bakti 263, Ketika Hidupku Sentosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Setelah saudara mendapatkan bacaan Alkitab, biarkan Alkitab saudara terbuka. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Ketika kami hadir di tengah-tengah persekutuan rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh memasuki hari doa GPIB sebelum Jumat Agung. Sehingga mulai hari ini kami mempersiapkan diri kami masing-masing untuk duduk sehidangan dengan Engkau di rumah kami masing-masing pada tanggal 10 April yang akan datang. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan
di dalam firman yang kami baca dan renungkan bersama. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27 yang menyatakan, dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah ungkapan bijak berkata, sekalipun tidur di atas kasur emas, tapi hidup dengan status tertekan oleh sikap minus atau opini atau pandangan publik yang minus, secara terus-menerus adalah gerah, gelisah, dan tidak mengenakan. Kendati orang tersebut percaya dirinya kuat. Berbeda dengan Kristus, sekalipun kedatangan awalnya hanya terbaring dan ditidurkan dalam palungan tempat makanan hewan, bukan di atas kasur emas sebagaimana layaknya anak raja. Namun toh sikap sinis dan opini minus dari para dedengkot Yahudi seperti tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat ayat 22 seolah-olah tidak pernah surut, yaitu penolakan, penderitaan, dan berpuncak pada rekayasa pembunuhan atau dibunuh. Secara lantang dan terbuka, Yesus Kristus mengatakan status darurat dan genting ini kepada orang-orang kepercayaannya untuk menjadi soko guru Allah terhadap rencana keselamatan manusia. Apakah Kristus menjadi gerah dan gelisah atau merasa tidak enak dengan rencana busuk dari para dedengkot rohani itu? Secara pasti jawabannya tidak. Mengapa? Karena Yesus Kristus tahu tentang misi dan visinya datang ke dunia. Menghadapi sikap sinis dan opini minus publik secara berkesinambungan atau simultan, maka Yesus menetapkan kriteria atau syarat-syarat bagi para pengikutnya ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mari kita telaah persyaratan tersebut di ayat 23. Yang pertama, menyangkal diri artinya tidak mengenal diriku sendiri. Maksudnya, memperlakukan diri ini seolah-olah tidak ada. Menyangkal diri menuju pada penyerahan diri kepada Tuhan dalam ketulusan dan kejujuran secara total pada diri manusia
dan menyadari bahwa sebagai manusia tidak punya kemampuan apa-apa, karena manusia bukan siapa-siapa. Kehidupan kita adalah milik Tuhan. Hal ini akan mematahkan sikap egoisme manusia, keangkuhan manusia, kesombongan manusia, pribadi maupun golongan. Standar baku ini dikemukakan karena manusia cenderung menganggap dirinya paling penting, paling utama, paling berharga, dan seterusnya. Itu merupakan ego yang tidak selaras sejalan dengan maksud Tuhan. Jika kita mau mengikuti Yesus, maka kita harus melupakan bahwa diriku itu ada. Sehingga ambisiku, motivasiku, seleraku, misi dan visiku tentang persekutuan, pelayanan dan kesaksian selaras dan sejalan dengan kemauan Yesus. Jika kita tidak mau menyangkal diri, maka keterlibatan kita dalam persekutuan, pelayanan, kesaksian ibarat duri dalam daging, gerah, tak mengenakan. Karena yang dominan adalah seleraku, ambisiku, misiku, visiku. Yang kedua, memikul salib setiap hari. Memikul salib berarti siap sedia menghadapi segala sesuatu, khususnya perlakuan yang sangat buruk yang dilakukan orang lain atas diri kita, demi untuk menjadi benar pada kehendak Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang salib adalah sebuah kelemahan, tanda kekalahan, tanda kehinaan, kecenderungan hati manusia menghadapi kenyataan salib. Bila boleh, amit-amit jangan sampai kita menjumpainya. Memang saudaraku, salib dalam arti sesungguhnya adalah keadaan di mana orang hidup tanpa kuasa, tanpa berdaya, tanpa harta, tanpa tahta, dan tanpa mahkota, sekedar sasaran kesewenang-wenangan orang lain, sehingga orang dapat menyingkirkan salib dari pundaknya, atau paling sedikit untuk mengurangi bebannya dengan meletakkan salib itu ke pundak orang lain. Yang berusaha untuk dikuasainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu Prapaskah atau minggu sengsara yang pertama ini, kita diingatkan tentang rumus salib, sebagaimana yang terjadi di Golgota. Di bukit Golgota itu, salib ada bersama-sama dengan mahkota, rangkuman dari harta dan tahta, yang tidak hanya sebagai penghias, tetapi dalam arti sebenarnya. Di Golgota di sana terpancang salib sebenarnya, sebuah salib kayu. Di Golgota di sana terbenam mahkota dalam arti sesungguhnya, sebuah mahkota duri di kepala. Di Golgota di sana terpancang sebuah label, Indri, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, yang bermahkota duri dan bertahta di kayu salib. Di Golgota di sana diproklamasikan suatu rumus baru dan baru. Mahkota adalah salib dan salib adalah mahkota. Inilah kenyataan baru, prinsip baru. Tidak ada mahkota tanpa salib dan tidak ada salib tanpa mahkota. Inilah reformasi ide, suatu pembongkar balikan cara berpikir tentang kegandrungan manusia terhadap harta, tahta, dan mahkota. Saudaraku, melalui peristiwa Golgota, Yesus menghubungkan kembali salib dan mahkota. Hak kembali dihubungkan dengan kewajiban, kuasa dihubungkan kembali dengan pengabdian, kebebasan dihubungkan kembali dengan ketaatan, kemuliaan dihubungkan kembali dengan tanggung jawab. Itulah porsi salib yang berbingkai kemuliaan dan kemenangan yang diarsiteki
oleh Yesus Kristus. Jadi jangan pernah risau, takut, resah, gelisah, galau jika suatu saat saudara diperhadapkan dengan salib yang sedang mendidik kehidupan. Yang ketiga, mengikut Kristus. Mengikut Kristus adalah sebuah pertaruhan, yakni sepanjang hayat di kandung badan. Itu wajib dilakukan sekalipun ada sikap sinis dan opini minus sebagai akibatnya. Mengikut Kristus dalam arti rohani adalah pertobatan. Pertobatan menurut Martin Luther, tokoh reformasi gereja, adalah menjauhkan atau memalingkan diri dari dosa. Suatu kerelaan atau keputusan untuk berhenti berbuat dosa. Suatu perubahan pikiran. Seorang yang mau mengikut Kristus harus merelakan takhta hatinya, dijadikan takhta Yesus yang menjadi pusat kendali jati diri seseorang agar tidak liar dan hina. Seorang yang mau mengikut Kristus harus mau menaklukkan pikirannya, kehendaknya pada pola pikiran Yesus yang berpikir bahwa ia sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Susahnya, pola pikir negatif terlalu banyak merasuk sehingga kehidupan dibuat babak belur dan runyam karena dosa yang kita ciptakan untuk diri sendiri. Saudaraku, pada akhirnya mengikut Yesus menuntut ketaatan, dan itu tidak cukup hanya dengan cuap-cuap omong besar atau kosong. Semuanya meminta pembuktian. Amin. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, pada malam hari ini, ketika kami duduk, suami istri bersama dengan anak-anak, orang tua bersama anak-anak di rumah kami, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh memasuki hari doa GPIB bersama semua orang percaya dalam kasih Kristus. Biarlah kami semua mempersiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung, di mana kami mengenang kisah sengsara. Ketika engkau memasuki Yerusalem, kami boleh menyaksikan bagaimana Yudas mengkhianati sampai dengan perjamuan terakhir dengan 12 rasul, bahkan penangkapan, penyaliban dan kematian. Dan ketika kami merenung ulang sengsara Yesus,
Saat ini kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Karena semuanya Engkau lakukan untuk keselamatan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Biarlah ketika kami mengaku sebagai pengikut Kristus, itu berarti kami siap untuk menyangkal bahwa kami bukan apa-apa. Kami bukan siapa-siapa, tapi Engkau yang berjalan di depan kami, sehingga kami akan mengikuti jejak atau langkah, sehingga kami tidak menjadi orang yang sombong dengan semua yang kami miliki. Kami tidak menjadi orang yang tinggi hati dengan semua yang ada pada kami. Engkau telah melakukan itu semua. Kesombongan kami, ketinggian hati kami, Engkau lakukan itu di kayu salib. Semua kehidupan kami yang lama Kau pakukan kayu salib, dan melalui kematian dan kebangkitan itu berarti ada hidup baru yang harus kami jalani setiap hari bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Mampukan kami untuk menghayati akan pengorbanan-Mu di kayu salib, yang hari ini kami persiapkan diri kami masing-masing untuk duduk sehidangan dengan Engkau di rumah kami masing-masing pada Jumat Agung tanggal 10 April yang akan datang, bersama semua warga Sini Jemaat. Kami akan mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih, penjagaan, pemeliharaan, kebaikan dan campur tangan Tuhan yang begitu indah dan ajaib yang boleh kami rasakan. Engkau mau mati untuk kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari hal ini secara benar dan bertanggung jawab, sehingga kehidupan kami tujukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati perhimpunan kami di rumah kami masing-masing pada petang malam hari ini, dan malam akan menjadi bagian dalam kehidupan kami bersama. Kami akan melepaskan lelah kami. Tuhan tolong agar kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan ketika fajar menyingsing, Tuhan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru, sehingga esok pagi kami boleh menikmati satu hari anugerah-Mu bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, dalam ungkapan syukur kepada Bapa di sorga melalui Putra-Mu Yesus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing.
Dengarlah naskah kitab dari Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bagi jemaat yang berkenan memberikan persembahan syukur, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya dapat melalui transfer Bank Mandiri Cabang Pasar Baru dengan nomor rekening 110.6532434 atau dapat melalui kantor Majelis Jemaat GPIB PTL DKI Jakarta atau dapat melalui koordinator sektor masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Maha Baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kini kami menyerahkan persembahan ini dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Buatlah pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Yesus sumber hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mau menjelaskan tentang persiapan jemaat untuk sakramen perjamuan Kudus Jumat Agung 10 April 2020 di rumah masing-masing tepat jam 9. Kalau kita melihat tata ibadah Bapak Ibu yang disiapkan oleh majelis ini, ajakan beribadah oleh seorang ibu. Setelah itu menghadap Tuhan, ada khotbah salam, doa pembukaan oleh seorang bapak. Tinggal dibaca saja. Setelah itu pemberitaan firman dan sakramen. Doa bimbingan Roh Kudus itu oleh seorang bapak atau ibu. Setelah itu ada pembacaan Alkitab, baru ada pemutaran video rekaman khotbah Jumat Agung. Pemutaran rekaman perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus dibaca oleh pendeta. Doa syukur agung, dalamnya ada pengakuan iman rasmi. Pengarahan hati oleh pendeta. Setelah itu jamuan, pendeta mengambil roti. Itu ada live streaming Bapak Ibu. Saya di dalam gereja ini bermeja salib dan Bapak Ibu akan mengikuti. Setelah itu pendeta akan roti dibagi-bagikan oleh kepala keluarga atau ibu di antara keluarga. Setelah semuanya menerima, saya di gereja akan mengatakan makanlah, ingat dan percayalah dan seterusnya. Setelah itu saya akan mengambil cawan, dilihat oleh Bapak Ibu sekalian.
Setelah itu ambillah anggur perjamuan kudus dibagikan di antara keluarga. Setelah semuanya menerima, baru saya akan mengatakan minumlah. Baru di akhir perjamuan itu saya akan membacakan Filipi 4 ayat 7. Saudara tentu bertanya, dari mana itu anggur? Hari Kamis, tanggal 9 April. Jadi hari Rabu, hari ini kan hari Rabu, hari doa ini. Hari Kamis jam 9, setiap majelis sektor 1 sampai sektor 4 akan mempersiapkan perjamuan kudus itu di gereja. Dan setiap 2:15 akan membagikan kepada Bapak Ibu semua itu 3 cup anggur dan hosti dalam 1 tas kresek. Setelah itu hari Jumat Agungnya itu hari Jumat, 8:30 Bapak Ibu mempersiapkan roti hosti yang sudah dibagikan itu, yang pipi bersama dengan anggur, taruh di atas piring. Karena begitu saya ambillah dan bagikan, langsung Bapak atau Ibu akan membagikan kepada orang yang ini. Hanya warga sini jemaat yang boleh ambil. Baru saya katakan makanlah, baru dimakan. Minumlah, baru diminum. Seperti itu Bapak Ibu. Semua jemaat akan mendapatkan, satu keluarga akan mendapatkan 1 tas kresek. Kalau itu 3 orang yang akan ngikutin warga sini 3 orang, jadi ada 3 hosti dan 3 cup anggur. Akan dibagikan oleh 2:15. Oleh karena itu saya mengharapkan koordinator sektor hadir jam 9 pagi. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus itu untuk saudara bagikan roti dan hosti itu ke tengah-tengah persekutuan keluarga. Sehingga Jumat Agung ini boleh berlangsung hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diharapkan saudara dapat mengerti dan akan dibagikan liturgi. Liturgi ini diikuti seperti apa adanya saja Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudaraku, hanya karena Allah di dalam Kristus yang dapat memikul sengsara dan penderitaan kita. Indahnya, Ia berpihak kepada kita yang mengasihi Dia. Tetaplah mewujudkan kebebasan, keadilan dan kebenaran dan kesejahteraan bagi sesama dan alam semesta. Mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 300 kepada buku berdoa.
Pasrahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tetap tinggal menyertai keluar masuk seisi keluarga saudara sekalian, dari hari ini kekal selama-lamanya.